Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masih teks yang ketiga, yaitu teks prosedur. Kita memasuki materi yang ketiga. Dengan kompetensi dasar, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Menentukan struktur teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu mencermati struktur teks prosedur. Ada 4 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama, struktur pertama, tujuan. Tujuan berisi penulisan suatu teks prosedur yang dibuat dan berupa hasil akhir yang akan dicapai dari pembuatan teks prosedur tersebut, sehingga pembaca makin tertarik dan makin mengerti tentang membaca teks tersebut. Yang kedua, struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah. Dalam bentuk uraian paragraf, kata yang digunakan itu seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam bentuk penomoran di setiap langkah dengan urutan ke bawah. Yang ketiga, struktur ketiga, yaitu alat dan bahan. Berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Umumnya, terdapat dalam cara membuat sesuatu atau resep masakan. Struktur yang keempat, yaitu kesimpulan atau penutup. Kesimpulan atau penutup dibuat dengan merujuk kembali hal-hal pokok yang disebutkan pada bagian pendahuluan dan diulang lagi menggunakan kata-kata yang lainnya atau sinonim, atau bisa juga ucapan selamat untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu. Baik, itu tadi materi yang pertama, cukup jelas bukan? Yang pertama yaitu strukturnya tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, alat dan bahan. Tapi tidak semua teks prosedur menggunakan alat dan bahan ya, pada teks tertentu. Yang keempat yaitu kesimpulan atau penutup. Baik, masuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu menelaah kaidah kebahasaan. Ada 7 kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, bersihkan setiap ubi dari kulitnya. Yang kedua, menggunakan bentuk pasif, yaitu untuk proses. Contohnya, potong-potong ubi seukuran jari telunjuk. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Contohnya, diamkan 2-3 menit. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, kata keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contohnya, cuci beras hingga bersih. Yang kelima, menggunakan kalimat saran atau kalimat larangan. Contohnya, harus dengan resep dokter. Yang keenam, menggunakan kata penghubung pelesapan kata acuan. Contohnya, tambahkan sedikit gula, kemudian tutup kembali. Yang ketujuh, menggunakan akhiran i atau objek tidak bergerak dan menggunakan akhiran kan objek yang bergerak. Contohnya, ulangi sampai 8 kali hitungan. Diamkan 2-3 menit.
Demikian adalah kaidah kebahasaan ada 7. Kalian sudah paham? Baik, kita ulang ya. Ada 7. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan bentuk pasif. Yang ketiga menggunakan bentuk kriteria. Yang keempat menggunakan kata keterangan. Yang kelima menggunakan kalimat saran. Yang keenam menggunakan kata penghubung. Yang ketujuh menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Baik, untuk latihannya kalian kerjakan di buku tugas. Yang pertama, jelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, ada 2 tugas, bisa kalian kerjakan di buku tugas ya. Jangan lupa mengerjakan latihannya ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum.